ketika aku akhirnya all out berubah, mereka tuh enggak yang kamu gini, enggak. Tapi enggak yang kamu jangan kayak gini, enggak juga. Jadi mereka yang diem aja. Aku tuh hampir 3 tahun udah kira all out penampilan perempuan. Kalau misalnya memang ngerasa dirinya perempuan atau bergaya perempuan itu memang dari kecil, tapi all outnya itu 3 tahun. Bahkan celana dalam aku Pril, maaf ya, underwear aku tuh perempuan kan. Karena papa aku tuh suka yang bersih, yang rapiin dari kamar, sekarang suka yang bantuin cuci gitu. Sesuportif itu. Belum kenalan sama diri iya, sendiri. jadi mereka bener-bener yang belum tahu gue tuh siapa sih. Jadi kalau selama ini kalau karena banyak begitu aku hijrah banyak yang suka DM, Kak aku tuh juga pengen hijrah gini segala macam gitu. Alhamdulillah ya, Iya. jadi menginspirasi juga. Jadi gini segala macam yang selalu aku cuma kasih tahu ke mereka cuma kayak coba kamu kenalin dulu diri kamu sendiri. Karena ada yang kayak aku dulu merasa gue adalah seorang perempuan terjebak dalam diri laki-laki, nggak ada. Gue tuh perempuan, itu nggak ada. Nggak ada ya. Itu karena Itu coba deh lu bener-bener kenalin dulu diri lo. Bener nggak lo seorang perempuan? Bener nggak lo? Lo lihat dulu balik ke belakang masa kecil lo seperti apa? Apakah lo pernah punya apa segala macem? Itu tuh pas setelah hijrah tuh belum langsung berubah gitu loh, pemikiran semua yang kayak aku anggap dulu tuh bener, pas hijrah tuh kayak enggak deh kayaknya, ya enggak ya, gitu loh. Itu yang kayak kadang suka diri kayak kayak pengetahuan baru lagi gitu kayak oh iya dulu kok gue mikirnya gini ya, tapi ternyata sekarang kok gini ya. Iya. Bener ya, dulu tuh salah berarti yang kayak gitu loh. Itu aku juga mengalami itu tapi di pernikahan. Dulu aku nggak percaya sama pernikahan. Oh iya. Walaupun mama papaku harmonis banget, kayak tiap hari aku melihat dia sangat harmonis, kayak temen ngobrol, tapi aku nggak ngelihat aku bisa mencapai keharmonisan itu sama pasangan aku. Kenapa kamu nggak percaya pernikahan? Karena aku banyak dicurhatin sama ibu rumah tangga. Oh iya? Aku banyak banget, kayak aku sampai bingung ini kenapa ya ibu rumah tangga curhat sama gue. kamu. Karena aku banyak temenan sama yang lebih tua kan. Dan yang lebih tua ini tuh karena suka curhatin suaminya, curhatin keluarganya, dia ngebuat aku tuh kayak gila ya. Akhirnya ngebuat aku jangan-jangan orang tua gue juga mengalami ini, cuma anak-anaknya nggak tahu gitu. Jangan-jangan gue nggak pernah tahu sebenarnya orang tua gue juga sebenarnya dulu mungkin punya masalah atau apa. Dan akhirnya itu yang ngebuat aku kayaknya mental gue gak akan siap deh untuk menghadapi permasalahan-permasalahan kayak gitu. Dan aku mikir gila ya, hidup gue tuh udah ribet, kayak kerja tiap hari penuh dengan stres, mikirin tabungan, mikirin ini. Kalau aku nikah, aku malah akan menambah problem gitu kan. Jadi aku sampai ngomong ke mama aku nggak mau nikah mah, aku nanti masa tua sendiri aja. Tadi kan aku pelihara binatang, kelinci kayak kucing kayak gitu, nanti aku terapi dia biar nggak takut kucing gitu kan. Aku tinggal di Itali, sampai aku tuh udah kayak ngetekin gitu, aku mau tinggal di Tuscany sendirian. Iya di Itali sendirian berkebun, paling temenan sama orang-orang sana atau punya masa tua sama temen yang emang mau ikut aku ke Itali juga gitu. Sampai mama aku tuh kayak astagfirullahaladzim, istighfar kamu nak gitu kan. Nah semenjak aku yang kayak datang ke kajian gitu-gitu. Terus itu akhirnya titik balik kamu akhirnya mempercaya lagi pernikahan karena aku sempet kecelakaan, sebenarnya bukan kecelakaan sih. Aku kan kalau datang kajian aku lihat temanya dulu. Kalau temanya emang gak relate sama aku, ya aku kayak nggak datang gitu. Karena misalnya temanya tentang anak, ya kan aku belum punya anak gitu kan. Terus aku nggak lihat nih temanya, ternyata temanya tentang nikah. Pernikahan, kamu datang. Itu kuping aku tuh udah panas banget pas di kajian. Aduh ngapain sih ngomongin nikah? Udah gue keluar. Aku udah gitu kata teman aku tahan, siapa tahu ada yang nyangkut. Dan ternyata nyangkut gitu. Apa ada kata-kata apa atau apa yang akhirnya kamu kayak pernikahan itu bukannya mimpi buruk. Aku kan selalu ngerasa pernikahan tuh mimpi buruk banget nih. Enggak, pernikahan tuh bukan mimpi buruk. Marriage is not a nightmare. Tapi itu adalah pintu rezeki dan pintu kebahagiaan, tergantung siapa orangnya. Dan aku sampai konsul ke Ustadz Felix waktu kemarin aku bimbang gitu kan sama pasangan aku atau gimana. Dia bilang gini, yang paling penting itu adalah tujuan kalian sama nggak? Dan bukan dan kalau misalnya tujuan kalian sama nggak mau lewat jalan yang kamu mau. Misalnya tujuannya ke Turki, terus yang satunya ke Turki juga, tapi yang satunya pengen belok kanan, yang satunya pengen belok kiri. Itu juga nggak bisa.
Kalau kamu tujuannya mau ke Turki, ya sama-sama, maunya belok ke kiri apa ke kanan, maunya lurus apa muter balik dulu, kayak gitu kan. Dan kalau kamu udah nemuin yang tujuannya sama, lewat jalannya sama, kamu lihat orangnya. Kalau kamu liburan, kira-kira kamu cocok gak liburan sama orang itu? Ya kan, kayak ibaratnya kita analogikan ke kita liburan gitu. Kamu mau liburan nih ke Turki, kira-kira cocok gak nih liburan sama orang itu? Kan pasti kalau orang liburan kan nggak ada yang cocok, nggak cocok, nggak ada yang apa gitu. Jadi bener-bener banyak banget unsur-unsur yang harus diperhatiin, yang itu ngebuat aku sadar dan mengenal diri aku. Gue kayak gini, berarti gue harus cari pasangan yang kayak gini gitu, daripada dipaksa, daripada dan segala macam gitu. Itu akhirnya yang ngebuat aku kajian apa, akhirnya percaya lagi deh sama pernikahan. Itu juga yang ngebuat kakak kayak percaya lagi deh kalau gue itu laki-laki, kalau gue hidupnya kesini gitu ya. Jadi sebenarnya kita ngalamin hal yang sama tapi unsurnya beda nih, beda elemen bener, gitu bener, ya. Bener. Dan aku ngerti banget rasanya kayak gimana gitu. Sampai sekarang aku tuh yang kayak, ya Allah turunin jodoh gitu. Amin, karena ya Allah mau jodoh sama dia gitu kan, ngedoain dari jauh aja. Ya nanti kalau jodoh deketin ya, bisa bikin boleh deh dibikin bisa deket lebih dari teman gitu. Akhirnya jadi yang kayak dulu mah boro-boro gitu kan, kayak dia udah siap dong nih kayak. Siap enggaknya sih itu tricky banget. Kata Ustadz Felix juga, Mbak, menentukan siap atau enggak nikah tuh tricky banget kan. Jadi kayak mungkin kalau sekarang ya belum siap, cuma mau. Cuma kalau misalnya, aku mau menikah gitu. Dulu kan aku nggak mau nikah pokoknya. Enggak. Kalau sekarang aku mungkin belum siap, tapi aku mau suatu saat nanti untuk menikah. Akhirnya aku percaya gitu. Dan kakak juga kayak gitu kan, maksudnya akhirnya percaya. Tapi sempat kepikiran mau berkeluarga nggak, Kak? Oh iya, jadi momen pada saat itu tuh sempat ketemu seseorang di masa lalu, ketemu seorang perempuan, dan ketika hijrah segala macam udah ngomong lah kalau ya udah sekarang karir udah ada, insya Allah rezekinya ada, semuanya udah pernah dirasain, yang buruk-buruk udah pernah segala macam semua dicobain, yang belum adalah nikah. Sempat ngajak, jadi niatnya waktu itu pas ngajak itu 1 tahun karena dia masih kuliah, 1 tahun lagi dia 1 tahun tuh nikah. Tapi ternyata di pertengahan Allah berkehendak lain yang belum gitu. Cuma sekarang pengen gitu. Cuma jadi ada keinginan untuk berkeluarga ada, ya? tapi susah bro kalau orang yang kayak aku tuh masih kayak gini ya. Anaknya mau tapi orang tuanya ada yang nggak mau gitu. Nah itu berat ya. Jadi kadang suka mau ngedeketin kayak, aduh anaknya sih mau gitu kayak deket, tapi kan nanti keluarganya. Karena berat itu kan kayak ya banyak orang nikah sama mantan waria ibaratnya kayak. Nah itu tuh yang masih kadang. Iya, banyak orang tua yang tidak se-open minded itu dan tidak bisa menerima masa lalu pasangan. Jadi kadang suka pengen kalau bilang nikah, pengen banget lah, ibadah apalagi kan. Tapi gimana? Sekarang ada gak calon-calon? Calonnya ada, cuma ya masih belum berani untuk yang gimana ya? Approach ya, gitu. Iya, karena masih kebayang karena setelah yang gagal itu sempat 2 kali deketin ini, kasus permasalahannya endingnya sama gitu juga, dari pihak keluarganya kayak nggak susah gitu. Karena akunya juga bingung kan gimana mau ngejelasinnya. Saya udah nggak jadi kayak gitu kan nggak mungkin juga Pril. Jadi mungkin kayak, sih Kak, siapa tahu kalau kakak ngomong pelan-pelan. Iya sih, cuma mungkin akunya yang belum siap karena akunya juga lagi proses kan, proses yang jadi sekarang ya lebih ya udah memperbaiki diri dulu. Toh kalau memang misalnya memang Allah nikah berkehendak kamu nikah gitu ya udah pasti akan terjadi, entah siapa yang dulu. Tapi kakak mau berapa sih? 26. Oh iya berarti ya udah masih lama lah cowok ya. Masih cowok tuh masih bisa cewek aja bisa 30-an. Ya, cuma gimana ya Pril, semua udah pernah dirasain Pril, cuma jadi, satu doang ini cuma aja pengen nih. ada yang merangkul. Iya, semua tuh udah pernah ngalamin, ibaratnya apa juga semua udah dirasain. Ya jatuhnya sama sih kayak aku juga kayak karir udah, ya kan, kerja pendidikan udah, apalagi pergaulan udah, tinggal pasangan aja ya kan? nih. Nah itu kadang cuma ya gimana, kan nikah kan nggak semudah itu. Iya, dan mungkin ada sesuatu yang nanti rezeki yang akan datang ke kakak itu. Mungkin Allah kan ngasih rezeki lain-lain ya. Ada lewat pasangan, ada lewat siapa tahu nanti mau dikasih rezeki yang besar gitu, yang mungkin emang lebih baiknya tidak menikah dulu atau gimana. Maksudnya positive thinking aja ya. Jadi kayak aku juga positive thinking, sepupu-sepupu aku udah pada lamaran, terus aku ditanyain terus kapan, aku bilang Allah itu ngasih rezeki beda-beda. Gue dikasih rezeki dalam bentuk uang dulu, nanti mungkin dalam bentuk jodoh ya. Gue bilang sabar ya say. Karena aku tahun ini 24, sepupu aku nikah umur 24, ada yang nikah umur 21,
ada yang udah nikah umur 23, teman-teman aku udah pada ngirim undangan, ada yang seumuran aku udah punya anak. Jadi kayak zaman nikah muda kan. Udah zamannya. Jadi gue ditanyain mulu kapan nikah. Cuma aku kalau ngaca, kayak gue belum pantas jadi ibu dan Belum cocok ya. nanti rebutan mainan yang ada sama Mainan anak kan. gitu kan, karena aku juga masih kelakuannya masih yang kayak suka anak-anak kecil juga gitu. Aduh, belum pantas banget bentukan gue gini hamil gitu, jadi ibu gitu. Kita nggak ada yang tahu tiba-tiba nanti 6 bulan ke depan. Ya Allah Really? gitu. Nah, terus apa pendapat kakak nih buat orang-orang yang kayak gitu tapi menentang orang hijrah gitu? Apa ya? Karena sebenarnya pemikiran berbeda sih, Pril. Dari pola pikir aja sebenarnya beda. Aku sambil minum Iya, ya. iya. Pola pikirnya udah beda gitu. Jadi nggak akan bisa kayak gimana, percuma juga kayak kita. Kalau aku sih selalu merasa orang yang menentang itu adalah mungkin ada orang-orang yang itu adalah cobaan yang Allah kasih buat seseorang yang lagi berusaha menjadi orang yang lebih baik. Gimana bisa nggak nih memerangi ini gitu. Jadi apa ya tanggapannya mungkin, dan sampai detik ini pun aku juga tidak pernah menyalahkan, misalnya menyalahkan dalam artian orang-orang yang sama seperti aku dulu gitu. Aku tidak 100% menyalahkan kalau mereka tuh salah gitu. Aku cuma bilang mereka belum ada, ketemu aja hidayahnya, belum dibukakan pintunya sama Allah. Jadi ketika ada yang menentang dan segala macam, lebih kayak apa ya? Ya udah itu nganggap sebagai cobaan aja sih. Karena susah juga ketika pola pikirnya beda, percuma kayak kita ngomong sama orang yang punya pemikiran beda, mau sampai kapanpun akan bertentangan gitu. Jadi ya lebih baik ya udah menikmati perjalanan ini dan peperangan Ya udah. ini. Tapi pernah gak sih sempet kepikiran mau operasi? Operasi. Kalau operasi alhamdulillah enggak sih, Bro. Enggak ya? Karena kan itu langkah besar Iya, banget iya. kan. Dan aku sih jujur menyayangkan sih orang-orang yang udah sampai tahap operasi segala macam gitu, karena kayak Nggak bisa dirubah lagi. iya bener, kayak aduh, maksudnya dan alhamdulillah aku enggak gitu. Pada saat itu sih masih belum nggak ngerti gimana, nggak ada. Maksudnya kayak kalau cowok dirubah jadi cewek kan bisa, tapi Hmm. kalau cewek dirubah jadi cowok kan nggak bisa. Iya, benar. Nggak bisa lagi gitu dibalikin. Jadi kayak pernah gak sih ada yang curhat sama kakak nyesel gue operasi gitu, pernah gak? Pernah ada. Serius? Salah satu orang di DM, tapi aku nggak kenal dia, di DM Instagram gitu, dia cerita panjang lebar. Oh dia nge-DM kakak? Nge-DM, abis itu dia cerita kalau dia udah operasi, terus dia menyesal. Dan dia bilang penyesalannya itu benar-benar kayaknya sampai nanti dia meninggal tuh akan tetap terus ada. Bahkan dia sendiri ngomong, kayaknya nanti aku ketika aku udah meninggal pun aku tetap akan menyesali itu sampai nanti hari akhir. Oh my god. Dan aku kayak Alhamdulillah gue enggak gitu. alhamdulillah kayak pas baca gimana kayak ya Allah, aku juga bingung gimana, aku ilmunya belum nyampe untuk ngasih tahu. Jadi aku cuma bisa yang kayak ngasih sisi-sisi positifnya, kayak ya mungkin kamu ini salah mungkin gitu, udah sampai di titik ini, cuma ya setidaknya berarti kamu jangan sampai melakukan kesalahan lagi yang lain-lain. Jadi kalau bisa sekarang ya walaupun nggak ngerti gimana, tetap adalah di jalannya Allah kayak gitu. Tapi sorry nih aku bingung nih ya. Kalau misalnya orang transgender nih, terus tobat itu gimana ya? Nah Maksudnya, itu tobatnya pakai kerudung atau Nah. kembali jadi cowok lagi? Enggak, serius Iya, aku iya, iya. enggak sorry banget yang melakukan itu. Aku nggak maksud menyinggung, tapi aku karena awam banget dan aku nggak ngerti sama sekali. sama aku pun yang ada di Iya kan? lingkungan itu sampai detik ini pun kadang suka bertanya-tanya, karena aku juga masih belum dapat nih gambaran-gambaran yang seperti Iya, itu karena aku gitu. mikirnya gini, dia udah operasi kan, Hmm. operasi alat vitalnya gitu menjadi perempuan, operasi segala macam menjadi perempuan. Apakah kalau misalnya dia tobat sebagai perempuan atau sebagai laki-laki, itu kan aku bingung. Nah, iya. Nah kalau misalnya dia tobat sebagai laki-laki, kan alat vitalnya nggak bisa Benar. dibalikin lagi jadi laki-laki. Nah itu loh, maksudnya pernah nggak sih ada yang kejadian dia tobat terus tobatnya jadi perempuan atau jadi laki-laki gitu? Belum pernah sih, belum pernah dengar deh. Itu bingung Iya, banget sih. bingung. Kayak tiba-tiba dia oke, mungkin alat vitalnya tetap perempuan tapi atasnya dia rubah lagi jadi laki-laki gitu, dan dia tetap Mungkin. jadi laki-laki tulen gitu. Cuma Mungkin tetap laki-laki sih, Pril. Tetap laki-laki harusnya ya? ujungnya, walaupun alat vitalnya perempuan gitu, tapi kan tetap harus laki-laki, kan fitrahnya kan laki-laki. iya sih ya. Kan, jadi Ini tetap bingung harus banget sih gue. laki-laki. Sumpah. Guys, kayak ya it's very complicated sih, dan kayak bener-bener perkembangan teknologi Benar. dan kecanggihan Benar. medis tuh yang ngebuat kita jadinya kayak melakukan sesuatu yang beyond dan Iya.
itu yang mengkhawatirkan juga, yang kadang malah menjadi merusak, takutnya merusak iman kita juga. Maksudnya kita yang nggak kuat atau gimana dengan ada teknologi yang canggih seperti itu, dan dengan gampangnya ibaratnya bisa merubah apa segala macam gitu ya. Yang kalau sekarang sih aku jujur takut. Kalau dulu adalah hal yang kayak wah dia keren banget ya kayak gitu-gitu kalau dulu. Serius, tapi kalau sekarang ya, ada dulu yang kayak keren banget. Oh udah, karena titik orang-orang seperti aku kan titik akhirnya adalah itu, ketika udah akhirnya menjadi perempuan, udah bisa operasi dan segala macam, itu adalah titik, oke gue adalah seorang perempuan. Makanya jangan heran kalau misalnya ada orang yang seperti aku zaman dulu yang udah masa operasi, mereka tetap akan menganggap mau gimana pun mereka akan menganggap diri mereka perempuan. Itu jangan heran gitu, karena ya memang mereka menganggapnya seperti itu, bukannya mereka ya halu gitu, tapi ya memang mereka merasa diri mereka perempuan. Jadi sama kayak sahabat aku yang sekarang mungkin yang masih seperti itu gitu, tapi aku masih agak bangga sama dia. Bangga tuh dalam artian walaupun dia akhirnya udah operasi payudara segala macam, cuma satu dia janji gitu, dia memang benar-benar janji dia nggak akan ngerubah, gak akan sampai di momen dimana dia merubah kelaminnya itu. Pas aku tanya kenapa nggak bakal merubah, buat apa? Ini adalah seorang yang kayak aku dulu ya, dia bilang ya buat apa, percuma kalau udah dirubah pun gua kan nggak akan perempuan juga gitu. Jadi aku sekarang masih kayak oke, dia masih respect. Jadi masih oke, ini anaknya masih punya batasan, dan aku yakin suatu saat dia nanti pasti akan kembali. Dan aku juga respect sih sama orang yang dandannya kayak perempuan tapi gue laki, tapi gue suka aja dandan kayak perempuan. Aku respect banget, karena maksudnya nggak ada salahnya kita suka sama barang-barang perempuan kan, kayak karena jujur laki-laki kan bajunya itu aja, kemeja, kaos, jas gitu. Sedangkan perempuan kan kita punya banyak model baju yang lucu-lucu. Kalau itu sih lebih ke selera, jadi nggak iya masalah. Itu selera fashion menurut aku, kayak ya udah emang selera fashion dia suka sama baju-baju yang aneh-aneh, dan itu cuma ada di baju perempuan, jadi ya dia pakai. Tapi dia tetap bilang gue laki-laki tapi gue suka aja pakai baju perempuan dan pakai baju perempuan karena emang lucu dan malah jadi inspirasi fashion kita semua kan. Itu aku respect banget juga. Cuma memang yang bikin aku bingung ya yang halu-halu seperti itu gitu kan, yang kayak ya Allah, kita mah cewek kesakitan tiap bulan gitu kan. Mereka malah pengen ya, dia malah halu-halu gitu, kayak emang dipikir enak kali ya. Nah kita aduh pokoknya tiap bulan tersiksa gitu kan. Tapi thank you banget sih kakak, maksudnya udah seterbuka ini mau sharing gitu, karena jujur hal-hal kayak gini kan masih tabu banget ya. Iya, makanya aku juga seneng banget pas Prilly ngajak gitu kan. Prilly kan audiensnya banyak banget gitu, jadi pas seneng banget karena akhirnya bisa datang, akhirnya bisa sharing gitu, buat jadi pelajaran juga kan buat yang nonton juga, biar tahu gitu maksudnya perbedaannya ini dan ini, orang yang seperti ini pengalamannya seperti apa segala macam. Intinya kayak Tuhan tuh ciptain kita pasti nggak mungkin salah gitu. Jadi ya Tuhan memang menciptakan kita kan beragam, tapi nggak mungkin salah. Nggak mungkin salah. Jadi kalau lo laki-laki, ya lo laki-laki. Lo nggak mungkin Tuhan tuh salah naro arwah gitu kayak lo arwahnya perempuan gitu. Lo perempuan di dalam laki-laki itu nggak mungkin banget kan. Ya kalau udah diciptain laki-laki, kalau udah diciptain perempuan ya perempuan gitu kan. Jadi kayak jangan pernah menganggap Tuhan nggak adil dan Tuhan salah gitu. Oke, untuk menutup obrolan ini, pesan apa sih yang kakak pengen sampein gitu? Yang mungkin kalau kakak jawabin DM kakak satu-satu nggak mungkin kejawab kan, tapi kakak bisa sampein gitu di sini. Apa ya? Buat teman-teman semua, apalagi generasi sekarang ini kan, intinya adalah mau kalian sebandel apapun, mau kalian serusak apapun, tetap harus ingat kalau kalian punya Tuhan. Itu aja sih. Karena itu yang akan yang nantinya kalian merasa kalau kalian nanti suatu saat pasti akan ada batasannya, akan ada hidayah dan segala macam. Jadi intinya mau sebandel apapun, serusak apapun, sejago apapun, intinya tetap harus percaya Tuhan itu ada. Dan apapun kita akan kembali sama dia gitu. Ini cuma sementara aja. Tetap harus punya percaya, karena anak muda sekarang tuh kadang suka udah lupa Pril sama yang kayak gitu. Karena aku juga merasakan yang jauh ngerasa Tuhan tuh nggak ada apa segala macam. Tapi ketika ngerasa intinya punya pegangan deh agama dan ngerasa Tuhan tuh ada, udah insya Allah hidayah nanti akan dapat, akan jadi orang yang lebih baik nantinya. Itu aja.
Dan menurut aku sih agama apapun itu jangan memikirkan di luar kapasitas otak kita sih. Itu kan juga pesan Tuhan kan, kayak ada otak manusia yang kita nggak bisa sampai gitu. Kayak misalnya kita mikir Tuhan tuh kenapa bisa nggak kelihatan, di mana letaknya gitu. Kalau kita mikirin itu nggak habis-habis gak sih? Nggak habis-habis. Udah ikutin aja apa yang ada di kitab gitu, agama apapun itu gitu, dan jadi orang baik, berbuat baik gitu, jangan macem-macem aja gitu kan. Karena ya kalau kita kebanyakan mikir yang di luar kapasitas otak kita, itu kan nanti akan muncul pemikiran-pemikiran yang akhirnya membuat kita belok kan. Jadi malah kepecah fokusnya. Jadi kayak ya udah gitu, kayak Tuhan bilang dia ada ya udah gitu kan. Emang kita nggak perlu tahu gimana sejarahnya karena itu bukan sesuatu yang bisa kita pikirin gitu. Jadi ya tuh audiens Mimichan, mungkin buat kalian yang posisinya sama Kak Abi atau sama aku, tadi kan aku juga sharing-sharing cerita aku kan, kayak keep going and believe in God sih. Itu that's the most important thing. Ketika kamu memutuskan untuk berubah, jalanin apapun itu. Ya, misalnya nyoba-nyoba gaul sama teman yang kayak gini, nyoba-nyoba gaul sama teman yang kayak gitu. Benar. Jangan dipaksain nyaman. Kayak oke, circle gue kayak gini, yaudah deh gue paksain aja nyaman deh, menyesuaikan gitu kan. Kalau emang diri kamu bukan itu ya udah stop, cari teman-teman yang bisa membuat kamu lebih positif dan nyaman dengan diri kamu sendiri. Walaupun temennya jadi dikit ya nggak masalah, yang penting berkualitas. Iyalah. Ya kan? Banyak Daripada banyak tapi toxic dan ngebuat kita jadi banyak terus mereka selalu berbuat dosa. Nanti dosanya itu dikumpulin bareng buat kamu juga. Iya kan? Makanya teman-teman yang suka gibah ya kita jadi ikutan gibah, ya kan? Yang suka minum alkohol pasti nanti mau nggak mau kita juga keikut-ikutan kan, amit-amit nauzubillah gitu. Jadi ya thank you banget Kak Abi udah mau diundang ke Mimichan. Semoga buat kalian ini bisa menginspirasi kalian semua ya, bisa bermanfaat buat kalian dan bisa membuka pikiran-pikiran kalian juga. Dan maaf ya kalau misalnya ada yang salah-salah kata dari aku atau dari Kak Abi, karena kita memang di sini menyampaikan perspektif kita gitu. Perspektif dan berdasarkan pengalaman pribadi masing-masing. Kalau misalnya kalian punya perspektif yang beda dan pengalaman yang beda, ya nggak masalah karena setiap orang punya pengalaman dan jalannya masing-masing. So thank you so much udah nonton sampai habis. Sampai ketemu di Mimichan berikutnya dan thank you buat Kak Abi. Terima kasih Prilly. Dadah.